warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Muzadi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah semester 4 FKIP UHAMKA. Selamat berjumpa di kegiatan PLP 1 Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA yang dilaksanakan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring. Maksud dan tujuan dari PLP ini adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program Sarjana Pendidikan FKIP UHAMKA. Program PLP 1 wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Tujuannya yaitu observasi, menganalisis, dan menghayati langsung kegiatan sekolah. Berikut ini hasil kegiatan PLP 1 di SMA Widya Manggala. Selamat menyaksikan. Aspek yang pertama yaitu tentang kultur sekolah SMA Widya Manggala. Memang setiap sekolah mempunyai kultur yang berbeda-beda. Untuk di SMA Widya Manggala sendiri, yang membedakan adalah memiliki kultur keagamaan. Untuk kultur yang pertama ialah ada satu kewajiban tentang beramal. Jadi para peserta didik diwajibkan untuk menyumbang uang Rp500 setiap hari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu setiap hari Jumat, sekolah tersebut mengadakan program minum susu gratis untuk satu sekolah. Kultur yang kedua, sekolah SMA Widya Manggala setiap hari Selasanya wajib mengikuti kegiatan maulid. Setelah itu lanjut melaksanakan sholat duha. Kultur yang ketiga, yaitu setiap hari Jumat mengadakan tadarus bersama. Nah, maka dari itu, kultur-kultur tersebut akan terus dipertahankan oleh sekolah Widya Manggala. Untuk aspek yang kedua yaitu struktur organisasi. Nah, sebenarnya untuk struktur organisasi itu umum ya, sama seperti sekolah yang lainnya, tidak beda jauh. Nah, jadi di sekolah Widya Manggala sendiri, bagian paling atas yaitu ketua yayasan sebagai pemilik sekolah. Nah, di bawahnya ada kepala sekolah sebagai pengelola sekolah. Nah, di bawah kepala sekolah ada garis tiga yang sejajar. Nah, yaitu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan kepala tata usaha. Nah, di bawah wakil kepala sekolah bidang kurikulum ada bapak atau ibu guru sebagai tenaga pendidik ataupun pengajar. Lalu di bawah bagian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ada pembina OSIS dan pembina ekstrakurikuler. Lalu di bawah kepala tata usaha ada operator kepala sekolah. Itu saja. Nah, untuk yang aspek yang ketiga tentang implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, di sekolah Widya Manggala sendiri mulai masuk pukul setengah 7 pagi. Jika ada siswa yang telat, akan menunggu di luar pagar sekolah dan akan dikenakan denda Rp10.000. Dan jika 3 kali telat, maka orang tua peserta didik akan dipanggil oleh pihak kepala sekolah. Nah, jadi uang denda tersebut dipakai ataupun diganti sebagai amal harian. Nah, bukan berlaku untuk murid saja, tapi berlaku untuk semua guru. Jadi, jika ada guru yang telat, akan dikenakan sanksi berupa teguran dari kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah setiap hari Kamisnya mengadakan apel pagi, dan tentunya harus ditekankan soal tata tertib di sekolah. Jangan sampai
para siswa tidak mengerjakan PR, dan jangan sampai peserta didik tidak hadir tanpa keterangan. Jadi saya akan mendeskripsikan peraturan tata tertib guru mengajar. Nah, yang pertama yaitu berpakaian seragam yang rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, bersikap dan berperilaku baik sebagai pendidik. Yang ketiga, diwajibkan hadir di sekolah 10 menit sebelum mengajar. Yang keempat, diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin ataupun di hari-hari nasional. Yang kelima, wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan yang keenam, wajib menandatangani daftar hadir dan mengurusi agenda kelas. Yang ketujuh, mengkoordinasikan menertibkan siswa akan mengajar. Yang aspek ketiga yaitu identitas kegiatan di sekolah seperti upacara bendera, rapat, ataupun briefing. Nah, setiap hari Senin, sekolah melakukan upacara bendera di lapangan sekolah. Peserta didik harus datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Peserta didik wajib menggunakan atribut saat upacara seperti menggunakan dasi, ikat pinggang, topi, sepatu berwarna hitam, dan kaos kaki harus berwarna putih. Nah, untuk kegiatan rapat ataupun briefing, di setiap minggu pertamanya, Sekolah Widya Manggala selalu mengadakan rapat ataupun briefing dengan Bapak Ibu Guru untuk mengevaluasi atau membahas absensi siswa dan membahas siswa yang bermasalah. Karena sekarang ini dalam situasi pandemi dan tentunya sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, maka dari itu Sekolah Widya Manggala membangun sebuah channel YouTube yang dimana setiap guru diwajibkan harus membuat video saat mengajari siswanya. Nah, yang kelima yaitu identifikasi kegiatan rutin seperti ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler SMA Widya Manggala yang aktif hanya ekstrakurikuler pramuka dan paskibra. Nah, tentunya sudah didanai oleh pihak sekolah. Maka dari itu kegiatan ekstrakurikuler itu sudah menjadi kegiatan rutin di sekolah. Jika peserta didik bersungguh-sungguh mengikuti ekskul tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap nilai kedisiplinan maupun nilai keaktifan. Aspek yang keenam yaitu identifikasi kegiatan positif di sekolah. Informasi yang saya dapat dari siswa lulusan tahun 2020, setiap sekali setahun SMA Widya Manggala mengadakan kegiatan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa, dan tentunya kegiatan tersebut memberikan santunan kepada orang yang sedang membutuhkan atau orang yang tidak mampu. Nah, dan informasi yang saya dapat dari kepala sekolah bahwasanya di SMA Widya Manggala kegiatan positif yang dilakukan setiap hari Selasa sekolah mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Setiap hari Jumat sekolah mengadakan tadarus bersama untuk yang muslim, dan untuk yang non muslim akan mengadakan kebaktian. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Sebelum penutupan, saya akan memberikan klip video suasana di sekolah SMA Widya Manggala.
saya mau bertanya nih Pak. Selanjutnya adalah tentang tata tertib di sekolah ya Pak. Pertanyaannya bagaimana tata tertib di SMA Widya Manggala dan apakah sudah terimplementasi oleh warga sekolah? Lanjut Pak. Kalau tata tertib sih umum ya, umum. Sini yang paling mencolok ini loh. Kalau di swasta itu agak sulit. Kalau kita bicara jual menjual kualitas itu agak sulit banget. Apalagi untuk swasta yang menengah ke bawah seperti kita. Gitu. Nah, apa yang kita jual itu disiplin. Disiplin kaitannya dengan tata tertib. Nah, tata tertibnya apa? Fuad juga tahu. Di Widya Manggala itu yang megang tata tertib itu adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Plus itu saya. Jadi anak itu kalau telat, sini kita masuk jam 6.30. Kalau telat itu di luar pagar. Itu denda 10.000. Denda uang 10.000. Sekali, 2 kali, 3 kali panggil orang tua. Nah, uang telatnya kemana ini? Itu dia buat hari Jumat. Kita gabungkan dengan amal harian. Kita kembalikan dalam bentuk susu. Nah, kalau anak tidak mengumpulkan tugas, gitu, itu juga kita panggil. Nah, kalau gurunya telat juga, itu juga sama kita panggil. Jadi tata tertib itu berlaku tidak hanya untuk anak, tetapi untuk bapak ibu guru juga sama persis gitu. Jadi tata tertibnya umumnya gitu. Yang paling utama sih itulah yang konsep penekanan di sini jangan sampai telat gitu. Anak nggak boleh lebih dari 3 kali tidak masuk gitu loh. Di sini kita coba membuat tata tertib itu yang tidak terlalu ketat, tapi tidak terlalu santai gitu. Yang penting kalau saya di sini jangan sampai ada anak yang tidak hadir. Karena di swasta ini, saya pribadi ya, sepanjang saya menjadi kepala sekolah, ada hal yang saya benci, ada 2 hal yang saya benci. Mungkin Fuad juga tahu. Pertama, anak tidak masuk sekolah karena tidak ada alasan. Yang kedua, anak tidak mengerjakan PR, itu aja. Nah, itu udah saya sampaikan biasanya ketika apel itu saya sampaikan. Ya apel. Nah, kita apel setiap hari Kamis. Kalau untuk kegiatan sekolah kan sudah sesuai terjadwal ya. Kalau di jadwal mata pelajaran itu jelas ya. Misalnya jam pertama itu nih siswanya hari Senin misalnya upacara ya. Nanti habis upacara baru memulai kegiatan pembelajaran gitu. Hari Selasa kemudian sholat duha. Paginya sebelum memulai pembelajaran kita duha dulu di lapangan. Itu kebiasaan kita setiap hari ya. Kemudian hari Rabu itu kita langsung pembelajaran seperti biasa, tapi dimulainya kalau hari Rabu itu 06.30. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa, langsung belajar kalau hari Rabu. Hari Kamisnya itu kita apel pagi, briefing dulu pagi. Tetap semua hari, maksudnya kalau udah seperti biasa masuknya 6.30. Kemudian hari Jumat itu kita tadarus dulu di kelas sekitar 15 menitan tadarus dulu. Kemudian hari Sabtunya langsung kegiatan pembelajaran 06.30. Jadi memang di sekolah SMA Widya Manggala ini kita mengutamakan kegiatan rohani dulu. Dakwah ekstrakurikuler di Widya Manggala apakah berpengaruh terhadap siswi di SMA Widya Manggala selama Dava di ekstrakurikuler tersebut? Untuk ekstrakurikuler di SMA Widya Manggala ini terbilang bagus ya. Terus juga untuk setiap rencana kegiatan itu per tahunnya berjalan, terutama di Paskib. Terus juga berpengaruh atau tidaknya sih tergantung muridnya. Kalau dia serius untuk menjalani ekstrakurikuler mungkin berpengaruh seperti pramuka atau paskibra. Kalau murid-muridnya mereka niat untuk melaksanakan ekstrakurikuler itu mungkin akan berpengaruh pada kedisiplinan mereka dan juga sikap mereka terhadap guru. Baik, Pak. Dari kegiatan PLP1 yang dilaksanakan secara daring di SMA Widya Manggala, Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP1 ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek kultur sekolah, struktur organisasi, visi dan misi sekolah, dan kegiatan positif di sekolah, agar mahasiswa siap terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang berprofesional. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi selaku Kepala Sekolah, terima kasih kepada Ibu Estria selaku Guru SMA Widya Manggala, terima kasih kepada Dava Darmawan selaku Siswa Lulusan 2020, serta
Saya terima kasih kepada Pak Hari Naredi selaku Kepala Prodi Pendidikan Sejarah. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.